AI sekarang udah hampir mustahil dikalahin sama pecatur top dunia. Bahkan sekelas Magnus Carlsen pun gak akan bisa ngelawan AI. Padahal dulu orang mikir catur itu puncak adu otak manusia yang katanya mustahil mesin bisa ngalahin manusia. Tapi kenyataannya AI dengan algoritma yang super canggih dan hitungan langkah yang super gila cepatnya sekarang udah bisa nguasain penuh permainan catur yang dulu kita banggakan sebagai lambang kecerdasan. Ini nunjukin banget kalau kecerdasan buatan itu udah mulai ngelampauin kita di bidang yang dulu kita kira cuman manusia aja yang bisa. Nah, itu baru permainan. AI sekarang udah bisa bikin gambar-gambar yang super realistis. Bahkan sempat ada tren gambar Gilby yang dibuat dengan cepat oleh AI. Yang bikin banyak orang terkesima karena seolah-olah mesin bisa berkreasi seperti seniman. Nah, nggak cuma itu aja, di mana AI juga bisa nyiptain lagu, melodi, dan lirik yang enak didengar hampir dibuat seperti oleh musisi profesional. Terus, AI udah dipakai buat memprediksi pergerakan harga saham di Wall Street. Lebih gilanya lagi, AI udah diakui jauh lebih baik, lebih cepat dan akurat dalam mendiagnosis penyakit jika dibandingin sama dokter-dokter berpengalaman sekalipun. Tapi dengan segala kecanggihan ini muncul satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya lebih unggul? Apakah manusia atau AI? Apakah AI jauh lebih pintar dari kita? Sekarang AI udah bisa ngerjain banyak hal yang dulu cuman bisa dilakuin oleh manusia. Bahkan di banyak bidang AI udah bisa gantiin banyak pekerjaan yang selama ini dianggap eksklusif untuk manusia. Nah, di video ini kita bakal bahas dari berbagai sisi dan mungkin kamu bakal kaget sama jawabannya. Mari kita pelajari lebih dalam dan lihat bagaimana AI bekerja serta apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari semua perubahan ini. Nah, sebelum kita lanjut ngomongin siapa yang lebih hebat antara manusia sama AI, penting banget nih kita ngerti dulu apa sih sebenarnya AI itu. AI atau Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. AI ini adalah teknologi yang dibuat supaya mesin atau komputer bisa mikir dengan ngelakuin hal-hal yang biasanya cuma manusia doang yang bisa. Nah, gampangnya kayak gini nih. Bayangin kamu punya robot yang gak cuma nurut perintah seperti buka pintu. Tapi dia juga bisa mikir sendiri gimana caranya buka pintu kalau kuncinya hilang. Nah, itulah salah satu contoh simple gimana AI dirancang buat punya akal. Tapi jangan salah paham dulu ya. AI ini punya levelnya loh. Nah, yang paling basic itu kayak asisten virtual di HP kamu. Contohnya itu Siri di Apple, Google Assistant atau Alexa. Mereka ini bisa jawab pertanyaan simple atau ngatur alarm. Nah, itu disebut dengan Narrow AI atau AI lemah karena kemampuannya sebatas fokus di satu bidang aja. Sekarang di level yang lebih tinggi ada AI yang bisa bikin analisa data super yang kompleks. Bisa belajar sendiri dari sumber-sumber data yang didapatkan lalu dipelajari oleh AI dan AI bisa ngambil keputusan sendiri. Contoh yang terjadi pada saat ini, AI bisa bantu dokter buat nganalisa hasil ronsen. Dan ada AI juga yang bisa nyetir mobil sendiri. Nah, ini udah masuk kategori AI yang canggih, tapi tetap aja masih kategori narrow AI. Nah, ada lagi nih AI yang lebih keren, yang sering banget dibahas di film-film science fiction seperti General AI alias kecerdasan buatan umum. Ini adalah AI yang katanya nanti bakal bisa mikir kayak manusia beneran, seperti AI yang bisa kreatif, AI yang seolah-olah ngerti perasaan manusia, dan ada AI yang bisa ngelakuin tugas apa aja yang manusia bisa lakukan. Tapi ini masih khayalan aja ya. Sampai sekarang ini para ilmuwan belum ada yang berhasil bikin AI sekeren itu. Jadi singkatnya, AI itu kayak otak buatan yang sekarang mulai pintar banget, tapi tetap aja masih ada batasannya. AI ini cuman pintar di satu bidang aja, tapi belum tentu jago di bidang lainnya. Nah, udah ada gambaran kan soal AI itu apa? Sekarang, habis ini kita bakal lihat gimana sih AI ini berhadapan langsung sama manusia di berbagai bidang.
Oke, sekarang kita masuk ke arena yang pertama yaitu dunia game. Nah, kalau ngomongin game, sebenarnya ini bukan soal hiburan doang, tapi ajang pembuktian siapa yang lebih jago antara otak manusia atau AI. Coba kita flashback dikit ke tahun 1997. Waktu itu ada duel legendaris antara Garry Kasparov, yaitu juara catur dunia, melawan Deep Blue, yaitu komputer super canggih buatan IBM. Dulu orang-orang mikir, manusia pasti yang bakal menang lah. Komputer mana ngerti strategi catur yang ribet. Ternyata Deep Blue berhasil ngalahin Kasparov. Nah, dunia pada saat itu heboh karena pertama kalinya manusia mulai ngerasa, wah kayaknya komputer makin canggih dan makin pinter nih. Dan itu nggak berhenti sampai situ aja ya. Di beberapa tahun kemudian ada lagi yang namanya AlphaGo, yaitu AI buatan Google DeepMind. AI ini bisa main game catur Go, yaitu game strategi asal Cina yang jauh lebih kompleks daripada catur. Nah, AlphaGo ini di tahun 2016 berhasil ngalahin pemain Go terbaik di dunia. Dan yang bikin makin keren, AlphaGo nggak cuma main aman, tapi dia juga bikin gerakan-gerakan yang nggak kepikiran sama manusia. Pokoknya benar-benar di luar nalar. Terus di dunia game e-sport, AI juga mulai unjuk gigi. Contohnya OpenAI 5. AI ini bisa main Dota 2 di mana game ini super kompleks karena ada banyak variabel yang harus dipikirin. Nah, di tahun 2019, OpenAI 5 berhasil ngalahin tim pro manusia yang udah berpengalaman bertahun-tahun. Gila banget kan? Tapi ada yang menarik di sini. Memang AI ini bisa ngalahin manusia di hampir semua permainan game. AI bisa menang karena satu hal yaitu kemampuan berhitung dan analisa AI yang super cepat dan AI nggak bisa capek. AI ini bisa menganalisa ribuan kemungkinan langkah dalam waktu beberapa detik. Sementara otak manusia ada batasannya di mana manusia itu bisa capek dan bisa stres juga. Jadi kalau di dunia game yang sifatnya penuh strategi dan hitungan, AI ini memang kelihatan dominan banget. Tapi jangan buru-buru anggap kalau manusia itu kalah total ya. Karena nanti kita bakal lihat ada bidang-bidang di mana manusia masih jadi rajanya. Sekarang kita masuk pertarungan berikutnya yang gak kalah menarik yaitu AI dalam kecepatan dan ketelitian. Nah, ini adalah salah satu keunggulan utama AI yang sering bikin kita geleng-geleng kepala dengan kecanggihan AI ini. Coba bayangin, kamu lagi di rumah sakit terus harus ngecek hasil ronsen paru-paru. Biasanya dokter butuh waktu buat analisa satu-satu gambarnya. Mikirin dengan hati-hati supaya nggak salah diagnosa penyakit. Tapi sekarang ada AI yang bisa menganalisis ribuan gambar medis dalam hitungan detik aja dan kadang-kadang malah lebih akurat daripada dokter. Nah, misalnya AI dari Google Health pernah nunjukin hasil yang jauh lebih jeli dan akurat dalam mendeteksi kanker payudara jika dibandingin dengan dokter yang udah berpengalaman puluhan tahun. Hebat banget kan? Gak cuma di dunia medis doang ya, di pabrik-pabrik juga ada AI yang berperan penting, misalnya QC atau quality control buat ngecek apakah ada produk yang cacat atau enggak. Mata manusia kadang bisa luput dan lelah, apalagi kalau kerjaannya yang monoton dan lama. Tapi AI, dia nggak ada capeknya, nggak bisa ngantuk, dan bisa ngecek dengan kecepatan super tinggi tanpa henti sehingga hasilnya lebih konsisten. Contoh lain, AI dipakai di dunia keuangan. Algoritma trading misalnya. AI ini bisa menganalisa pergerakan saham dan bisa ngambil keputusan beli atau jual saham dalam waktu hitungan detik. Coba bandingin sama manusia yang butuh waktu buat mikir, ngecek data, terus baru mutusin beli atau kagak. Nah, jelas banget kan bakalan kalah cepet sama AI. Tapi meskipun AI ini super cepet dan teliti, tapi ada juga kekurangannya loh. AI ini cuma bisa jalan jika sesuai sama data dan pola yang ada. Jadi kalau ada di luar kebiasaan atau situasi yang benar-benar baru, AI bisa stuck atau malah bikin keputusan yang salah. Contohnya, waktu pandemik di COVID-19. Banyak AI yang tadinya jago prediksi ekonomi langsung kagok karena AI belum pernah nemuin situasi seperti itu sebelumnya.
Jadi kesimpulannya di chapter ini yaitu soal kecepatan dan ketelitian jelas banget AI unggul jauh. Tapi AI masih butuh manusia buat ngawasin dan memberi arahan. Apalagi kalau ada situasi yang belum pernah kejadian sebelumnya. Gimana? Makin kebayangkan betapa hebatnya AI ini? Nanti kita akan bakal bahas bagian yang mungkin bikin kamu lega karena ada area di mana manusia masih jadi juaranya. Tapi itu ada di chapter selanjutnya ya. Nah, setelah tadi kita lihat bagaimana AI ngalahin manusia di banyak bidang, mungkin kamu mikir, wah lama-lama manusia nggak kepake lagi dong. Eits, tunggu dulu ya. Tenang aja, karena ada beberapa area yang sampai sekarang masih susah banget buat digantiin sama AI. Pertama, kreativitas. Oke, mungkin kamu pernah lihat AI yang bikin lagu, bikin gambar, atau bikin tulisan. Tapi jujur aja, sebagian besar masih terasa dingin atau hambar. Atau seperti ada yang kurang. Kreativitas manusia itu lahir dari pengalaman hidup, emosi, dan intuisi yang nggak bisa begitu aja di copy paste sama mesin. Misalnya lukisan-lukisan legendaris kayak Mona Lisa atau film-film yang bikin kamu baper, itu semua lahir dari rasa, bukan cuma dari pola data. Yang kedua, empati dan hubungan manusia. AI bisa aja jadi chatbot yang ramah, tapi kalau kamu lagi curhat soal masalah hidup yang rumit banget, tetap aja ada rasa yang beda kalau kita ngobrol langsung sama manusia beneran kan. Misalnya dokter yang benar-benar memahami perasaan pasiennya, sehingga pasiennya jadi merasa lebih tenang dan percaya. Atau guru yang sabar ngebimbing muridnya hingga paham, sehingga ilmu yang diajarkan benar-benar tertanam di hati dan pikirannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang masih sulit ditiru oleh AI karena langsung nyentuh sisi kemanusiaan yang paling mendalam. Terus yang ketiga, pengambilan keputusan etis dan moral yang melibatkan dilema yang sangat kompleks seperti saat pengemudi bus yang harus milih antara menyelamatkan penumpangnya atau pejalan kaki dalam situasi yang darurat. Masalah ini nggak bisa diselesaikan hanya dengan hitung-hitungan logika aja ya. Justru karena ada pertimbangan moral yang mendalam di mana para ilmuwan sampai saat ini masih sering berdebat soal itu. Dan itulah kenapa AI belum sanggup buat memahami sepenuhnya konteks moral seperti yang manusia punya. Dan yang terakhir, manusia bisa beradaptasi di situasi yang super kompleks dan gak terduga. Kita sebagai manusia punya kemampuan buat nyari cara yang baru dan bisa berinovasi meskipun keadaannya berubah. Sedangkan AI memang dia jago banget kalau dikasih pola yang jelas. Tapi begitu ada hal baru yang totally out of the box, dia bakal kebingungan atau malah error. Jadi intinya meskipun AI makin canggih dan banyak ngebantu kita, ada hal-hal fundamental yang masih jadi kekuatan super bagi manusia. Seperti kombinasi akal, rasa, kreativitas, itulah yang bikin kita sebagai manusia tetap istimewa. Gimana sekarang? Jadi lega kan? Nah, habis ini kita bakal masuk ke kesimpulan besar. Jadi siapa sebenarnya pemenang dari pertarungan panjang ini? Nah, akhirnya kita sampai juga di bagian paling ditunggu-tunggu. Jadi siapa sih pemenangnya? Manusia atau AI? Kalau kita lihat dari perjalanan yang udah kita bahas tadi, jelas banget AI punya keunggulan di banyak hal. Mulai dari kecepatan, ketelitian, sampai kemampuan ngolah data yang luar biasa cepet bener. AI bisa kerja 24 jam tanpa capek, nggak pernah ngeluh dan selalu konsisten. Di dunia game, diagnosa medis, sampai industri, AI benar-benar jadi game changer yang ngedorong batasan-batasan yang lama. Tapi di sisi lain manusia punya sesuatu yang AI belum bisa sentuh. Seperti kreativitas yang murni, empati, intuisi, dan kemampuan buat beradaptasi dalam situasi yang benar-benar baru. Kita nggak cuma mikir pakai logika, tapi juga pakai rasa dan nilai-nilai yang lebih mendalam. Hal-hal seperti karya seni, hubungan sosial, sampai pengambilan keputusan moral, nah itu semua masih ada di area manusia yang belum sanggup dikuasai oleh AI. Jadi kalau ada yang tanya siapa pemenangnya, jawabannya bukan salah satu, tapi yang paling kuat justru adalah kombinasi antara keduanya. Yang jelas manusia dan AI bisa saling melengkapi.
AI sebagai alat bantu kerja kita sehingga kerjaan jauh lebih cepat, akurat, dan efisien. Sementara manusia ngasih arahan dan makna di balik semua itu. Jadi kesimpulannya bukan soal siapa yang ngalahin siapa, tapi gimana kita sebagai manusia bisa manfaatin AI dengan bijaksana supaya hidup kita makin berkualitas tanpa kehilangan jati diri kita sebagai manusia seutuhnya. Dan yang paling penting, masa depan itu ada di tangan kita sendiri. AI adalah alat bantu, bukan pengganti. Jadi, yuk kita jadi generasi yang gak cuma melek teknologi, tapi juga paham gimana cara ngarahin teknologi buat kebaikan bersama. Jadi gimana? Udah kebayang kan siapa pemenang sebenarnya? Oke, sampai di sini dulu ya untuk topik pembahasan kali ini. Thanks banget ya buat kamu yang udah nonton video ini sampai selesai ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!